kembali ke acara podcast sebelum kuliah. Saya Audak Berpanjaitan yang akan menemani podcast pada hari ini. Dan sebelumnya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu jaga kesehatan, tetap berolahraga, memakai masker, mencuci tangan, makanan-makanan bergizi, dan selalu berdoa. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber seorang desainer yang mana beliau masih muda dan lulus pada tahun ini, namun sudah diterima di salah satu studio tempat orang-orang kreatif seperti itu. Mas Abdul Akad, apa kabar Mas? Ya baik, Baik, alhamdulillah ya. baik. Tadi datang ke sini jam berapa? Jam 1:30 sih tadi. Jam 1:30, cuman nunggu agak lama iya. ya. Nggak apa. Sedikit cerita tentang Mas Abdul Akad. Mas Abdul Akad ini lulus tahun 2020, cuman sebelum skripsi selesai udah rekrut di Iya sih. Letterhand Studio. Boleh cerita sedikit nggak Mas, Letterhand Studio itu gimana? Ya jadi Letterhand Studio itu dia studio desain sebenarnya. Cuman dia lebih ke fokusnya di type foundry. Jadi type foundry itu pabrik font lah istilahnya. Kita crafting font gitu. Jadi terus kita buat marketnya global sih. Jadi di marketplace global gitu. Cuman ya tidak menutup kemungkinan tetap bakal ada juga klien dari Indo juga, lokal maksudnya. Tetap sih. Berarti Mas baru-baru aja lah di Iya sih, selama Letterhand Studio. Jalan 3 bulan sih saya. Oh, ini udah masuk bulan ketiga. Masuk bulan ketiga. Boleh ceritakan sedikit nggak Mas, bagaimana Mas bisa masuk atau bagaimana Mas bisa kenal dengan Letterhand Studio? Jadi emang itu saya tahu iya sih, tahu Letterhand Studio itu emang dari Letterhand Studio itu dibuat. Jadi kayak saya masuk kuliah itu ketemu teman saya ini bakal jadi partner orang yang nantinya akhirnya membentuk Letterhand Studio ini. Jadi tahun 2016 itu. Terus lama jalan, akhirnya kayak teman saya ini kayak udah kayaknya kamu mending masuk deh Letterhand untuk bantu. Soalnya dia emang teman ini udah tahu sih portofolio saya, karya-karya saya udah tahu, jadi kayak udah mending kamu masuk. Cuma waktu itu kan masih kuliah, jadi nanti takutnya crash sama kuliah kan jadwalnya, jadi ya udahlah selesaiin dulu kuliah. Terus selesai kuliah itu Letterhand emang lagi butuh orang, jadi butuh desainer baru gitu. Desainer baru, oke. Udah kita emang bikin recruitment, cuman kamu tetap di invite. Jadi saya di invite, recruitment tetap ada lagi orang baru juga dapat gitu. Itu sih. Masnya sendiri menggeluti dunia typewriting dan ilustrasi. Itu duluanan mana? Typewriting dulu atau ilustrasi dulu? Kalau basicnya sih saya awal tuh emang suka gambar. Emang dari TK sih. Dari suka TK gambar. Ya. Terus kayak nulis-nulis itu sebenarnya nggak sengaja sih. Dari awal SMA itu kayak suka gambar huruf aja gitu. Terus dilatih terus akhirnya berbarengan dengan itu ternyata ada komunitasnya. Dan Indonesia juga kan, maksudnya kayak regionalnya juga ada kan, Jogja. Ada Jogja Kita itu buat komunitas lettering di Jogja sih. Saya ikut itu, banyak teman juga di situ. Terus dari situ juga saya jadi tahu prospek ke depan gimana soal bidang di tipografi ini. Terus itu udah jalan. Oke. Sebelum masuk dunia perkuliahan berarti memang zaman-zaman SMP, SMK atau SMA? SMP, SMK. SMK ya. SMK jurusan DKV. Oh, berarti cocok ya. Iya, makanya. DKV itu sebelumnya emang nggak tahu sih apa itu DKV. Oh iya. Udah saya basicnya suka gambar, tapi nggak tahu harus suka gambar tuh harus masuk di mana. Saya nggak tahu sebenarnya. Banyak gitu. Akhirnya teman-teman sih, jadi teman-teman yang lebih tua tuh kayak ada alumni kelas seni gitu kan. Kayaknya masuk nih gitu. DKV. Dan yang hebatnya itu sebelum lulus sudah direkrut ya di Letterhand Studio. Iya. Untuk Letterhand Studio itu personilnya banyak? Sekarang ada 10 orang sih kurang lebih. 10 orang. 10 orang. Iya, 10 orang. 2 remote di Bandung. Jadi yang lainnya di studio. Setelah Mas masuk ada nggak
eh, kreator-kreator lagi yang lain yang bergabung? Atau Mas yang paling muda sekarang? Paling mudah sih sekarang. Sekarang paling muda Iya, ya. terus ada lagi sih yang magang, cuman magang doang. Magang. Magang gitu ya. Gitu. Masnya kan sebelum masuk ke Letterhand Studio kan pasti ya menampilkan karya-karya Masnya kan ya di Iya sih. beberapa platform sosial media seperti Instagram gitu. Itu pernah ada cerita mau dibeli gitu nggak? Kira-kira. Karya kalau awal dari karya tuh, oh iya, jadi emang dari awal saya bikin Instagram tuh kan SMA. Kebetulan SMA kan saya SMK jurusan DKV kan. Jadi kayak postingan saya itu adalah karya-karya saya tugas gitu. Tugas DKV itu awal-awal banget sih. Terus, ya udah kayak Instagram tuh kontennya karya aja gitu, karya-karya saya. Terus, Oke, akhirnya ini dia ya Instagramnya ya. iya sih. Instagramnya Mas Abdal Akad kalau mau follow. Nah ini beberapa hasil keringat Iya. dari Mas Abdal Akad sendiri. Wah ini gambar apa nih Mas kalau boleh tahu? Itu cuma iseng aja sih yang Oh, itu ini tadi ya. kayak gini semua ya. Nah ini ilustrasi juga ya, Iya, ilustrasi. ilustrasi samurai. Ini berapa lama Mas pengerjaannya? Itu berapa ya? Ini kalau- Sebenarnya kalau- bisa sih, 1 hari sebenarnya bisa sih. Cuman kayak saya kadang mager juga kan, males-males gitu. Jadi kayak ya Ini asli sih, ini 3 kacau sih 5 memang. hari sih. Gitu sih. Cuman ini bukan project sih ini. Sampingan ini. Jadi kayak Instagram tuh sebenarnya saya udah kayak apa ya? Dulu jadi postingan-postingan saya yang dulu tuh sebenarnya udah nggak ada. Jadi sebenarnya nggak baik juga sih ini. Jadi kayak orang tuh nggak tahu proses kita gitu loh. Jadi kayak yang sebenarnya yang baru-baru ini karya-karya yang baik baru aja. Jadi dulu tuh fokusnya kan di tipografi. Jadi pertama kali klien masuk tuh emang dari tipografi gitu. Waktu kelas 2 SMA. Nah, itu terus kayak saya orangnya kayak jadi makin lama bikin karya saya ngerasa kayak perkembangan saya gitu. Terus lama-lama tuh kayak karya-karya saya yang sekarang tuh kayak jauh banget gitu loh saya sama yang dulu. Terus akhirnya yang dulu tuh malah saya hapus. Sebenarnya jangan sih gitu. Dihapus bukan diarsip. Bukan diarsip, jadi dihapus ya. Oh, sayang sih itu jadi, memori sih. Iya, makanya saya salahnya di situ sih. Iya, terus kayak ya nggak apa-apa lah. Ini keren sih, ini gambar samurai Jepang gitu kan. Kacau sih. Ini udah ada pernah yang nawarin belum Mas? Kalau ini belum sih. Belum ya? Belum sih. Dan kalau boleh tahu Mas, pernah ada penawaran tertinggi nggak? Berapa penawaran tertinggi yang pernah ditawar pembeli untuk karya Mas? Salah satu karya Mas? Itu ada dulu tuh, aduh saya juga agak lupa sih. Kayaknya ada sih, sampai berapa ya? $1.000 ada sih dulu. Iya ada. Itu kalau di rupiah kan berapa ya sekarang? Hah? Berapa? 15 juta. Segitu sih. Kalau ini nih jadi gini, Instagram saya yang sekarang tuh kayak lebih ke idealis saya gitu loh, tahu nggak? Idealisme maksudnya gini, jadi kayak Instagram tuh sebagian besar postingan Instagram malah bukan proyek saya. Jadi kayak dulu iya mungkin, jadi Instagram tuh isinya portofolio yang itu emang project asli gitu. Kalau sekarang kan saya fokusnya di kayak ada platform namanya Fiverr kan. Nah saya fokus di situ, terus portofolionya juga langsung masuk di situ ya. Jadi saya Instagram itu sebagai idealis, jadi kayak apa yang saya ciptakan di Instagram tuh atas kemauan saya sih sebenarnya. Jadi memuaskan hati saya sendiri sebenarnya, bukan klien sih gitu. Tapi ada juga sih yang klien. Nah, Mas punya kan jadi struggle kan ya, yang awalnya cuman nyoba-nyoba, menggeluti terus-menerus kan itu perjuangan sih memang. Nah, ada nggak sih tips dari Masnya sendiri untuk para typewriter muda? Ya Masnya masih muda juga sih yang memang ingin seperti Mas Abda sendiri, kira-kira ada nggak? Iya, pertama sih emang belajar sih harus sih ya. Betul. Itu nggak usah. Kayak sekarang tuh banyak yang, soalnya mungkin yang baru-baru tuh belajar dengan melihat keadaan tuh udah semakin canggih. Maksudnya kayak mungkin yang ada yang mau belajar tapi dia udah lihat iPad misalnya. Jadi kayak dia bilang, aku mau pengen belajar nih tapi nggak punya iPad, terus gimana dong? Nggak gitu juga sih. Jadi saya dulu juga nggak pakai iPad kan. Jadi
pakai pensil sama penghapus pun bisa gitu loh Mas. Oh iya. Pakai alat-alat yang seadanya dulu lah Benar. gitu. Belajar sih, referensi berbanyak gitu. Jadi kan mulai terupgrade Nah, betul. proses lah memang anak-anak zaman sekarang memang Iya susah maka ya iya menikmati proses pengennya ya. pengennya langsung gitu loh. Instan gitu ya, itu Makanya nggak kayak sehat sih sebenarnya. Kayak memang bahagianya di prosesnya. Mas. iya Nanti sih, kalau udah sampai puncak, asik. wah ternyata nikmat Asik juga ya, kan. makanya. Mas Abda ini lebih sering buat ilustrasi atau typewriting? Kalau sekarang sih Skalanya jujur, lebih besar mana? Kalau boleh tahu. kalau sekarang jujur sih keduanya sih. Hmm. Jadi saya imbangin gitu. Dulu sempat bingung sih mau fokus di mana sih, lettering atau ilustrasi gitu. Kalau saya lettering kok lihat ilustrasi, jadi lihat teman-teman yang bikin ilustrasi jadi emosi juga, maksudnya kayak aku juga pengen gambar kayak gitu nih. Terus ya udah diimbangin aja gitu. Jadi ilustrasi ada, di tipografi juga ada gitu. Untuk Mas Abda sendiri ada nggak sih inspirasi-inspirasinya gitu? Maksudnya ada nggak tokoh tertentu atau seniman tertentu yang menginspirasi seni dari Mas Abda sendiri? Oh ya ada sih. Sebenarnya kebanyakan yang ada di following saya, orang-orang artis-artis di following saya itu emang semuanya menjadi inspirasi bagi saya kan. Tapi yang kalau untuk tipografi kan banyak kan ya, maksudnya dari style gitu kan banyak kan. Terus saya kan kayak sekarang tuh lebih fokusnya ke vintage kan. Ya lebih ke vintage gitu kan. Terus ya udah inspirasinya juga lebih mengkerucut sih. Ini banyak juga sih, ada sih kalau dari Indonesia ada Ilham Meri, orang Bandung gitu kan. Ada Memang rata-rata pembeli ini lebih banyak pesan typewriting ya, ilustrasi. Dulu sih ya. Dulu ya, cuman kayak ya itu dulu kan kayak lebih ke tipografi kan. Terus saya kayak aku tuh pengen gitu loh ngerjain ilustrasi gitu. Terus akhirnya sampai ketemu platform Fiverr ini, buatlah gitu gigs itu kayak bikin iklan display awal gitu, kamu menawarkan jasa apa ya. Lalu aku bikin ilustrasi nih, sempet nunggu sih lama, jadi kayak harus sabar dulu gitu, kira-kira 5 bulan hampir setahun malahan gitu, kayak udah putus asa kayaknya. Sempat putus asa juga ya? Iya, kayak kayaknya pasarku bukan di sini deh. Oke. Ternyata ada, dan sekarang malah fokusnya di Fiverr. Nah, Instagram adalah karya-karya yang emang saya aja gitu, yang pengen saya sendiri, bukan kemauan klien gitu kan. Kan kadang bertolak belakang kan sama klien. Keren klien pengennya gini. Iya sih. Kadang iya emang desainer sih terlalu idealis ya repot nggak juga bisa, kan. Iya makanya Iya gitu sih. sih. Terlalu idealis nih ya Nggak bisa kan. makan dari mana ya. Tapi untungnya klien dari Fiverr ini juga banyak klien yang emang dia pengen bikin, kan saya segmentasi juga kan di Fiverr juga ilustrasi vintage juga kan. Jadi bikin pasar sendiri gitu. Akhirnya juga banyak sih kayak yang datang tuh emang pengen, aku pengen ilustrasi nih, cuman yang stylemu. Jadi banyak yang gitu juga sih ya untungnya gitu. Akhirnya tergantung desainernya. Jadi ya desainer juga bisa masukin idealis dikit lah di karya gitu. Karena memang pembelinya udah ngerti kan. Iya sih, yang memang dicari gaya dia gitu kan. Nah, Mas Abda kan baru lulus terus langsung direkrut terus Letterhand Studio. Nah, masnya sendiri bisa ngasih tips nggak sih biar nanti para fresh graduate ini tidak kelamaan menganggur? Nah, itu sih yang penting sih lebih ke portofolio sih. Portofolio. Ya, itu jadi kayak misalnya udah tahu ya pengen fokus ke ini nih, ya udah bangun portofolio aja, proses sabar gitu kan, sambil belajar, banyakin referensi, banyakin temen yang sehobi gitu kan, bisa menyebar link juga kan. Oke, itu dia pesan dari Mas Abda sekaligus sebagai akhir dari podcast sebelum kuliah kita untuk hari ini. Terima kasih banyak Mas Abda. Jangan lupa follow dari Instagramnya Mas Abda, dan kalau mau mesen letterhand typewritingnya juga nggak masalah. Silakan dicek aja. Oke, saya Audi Akbar Panjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.